Malam ini, jika kau sedang menatap layar di antara redup cahaya kamar, pastikan pintumu sudah terkunci rapat karena ada nama yang sebaiknya tidak disebut keras-keras setelah jam 12. My name is Nyai Ratna Wilis. Selamat datang di Nanti Malam. Sebuah tempat di mana cerita-cerita mistis, pesugihan, dan rahasia masa lalu kembali hidup lewat suara yang kau dengar. Tempat di mana antara dunia nyata dan dunia arwah hanya dibatasi oleh napasmu sendiri. Di setiap episode, kita akan membuka lembar demi lembar kisah kelam tentang manusia yang bersekutu dengan sesuatu yang lebih tua dari doa, tentang mereka yang menukar cinta, harta, dan hidupnya demi kekuasaan yang tak pernah cukup. Dan malam ini kita akan masuk ke sebuah kisah dari masa kolonial di sebuah desa kecil bernama Tegalwangi. Di sanalah berdiri sebuah pabrik gula megah yang dulunya jadi lambang kemakmuran. Namun kini tinggal reruntuhan, menyimpan bisikan-bisikan dari masa ketika api, darah, dan kutukan menyatu jadi satu. Pemilik pabrik itu adalah seorang perempuan cantik, anggun berwibawa, disebut orang sebagai tuan tanah yang tak tersentuh. Nyai Ratna Wilis. Namun di balik pesonanya, tersimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari bara tungku pabriknya sendiri. Orang bilang, dia punya pesugihan dari jin pembakar yang menjaga setiap butir gula hasil panennya. Yang lain bilang, dia membuat perjanjian dengan iblis agar kekayaannya tak pernah habis meski jiwanya jadi taruhannya. Sampai suatu malam, V membakar seluruh pabrik dan Nyai Ratna menghilang tanpa jejak. Tidak ada jasad, tidak ada kubur. Hanya bau rambut gosong dan cincin batu merah yang bersinar di antara abu. Tapi sejak malam itu, pabrik itu tidak pernah benar-benar sepi. Suara mesin uap tua masih terdengar di malam Jumat Kliwon. Dan sesekali, terlihat sosok perempuan berkebaya merah berjalan di antara gundukan tebu, dengan mata yang memandang kosong, seolah mencari seseorang, mungkin mandor yang dulu mengkhianatinya. Atau mungkin siapa saja yang berani menyebut namanya di malam hari. Maka sebelum kita mulai kisah ini, ingatlah satu hal. Jika saat mendengarkan nanti kamu mencium bau gula gosong, atau mendengar langkah kebaya menyeret di belakangmu, jangan menoleh. Karena itu bisa jadi Nyai Ratna Wilis akhirnya menemukan jalan untuk pulang. Selamat datang di Nanti Malam. Dan inilah kisahnya. Di ujung desa Tegalwangi, ada sebuah bangunan besar dari bata merah yang kini tinggal separuh berdiri. Catnya terkelupas, atapnya bolong di sana-sini, dan di dindingnya tumbuh lumut hijau tebal seperti kulit tua yang membusuk. Orang-orang di desa menyebutnya Pabrik Gula Wilis. Dulu tempat itu jadi kebanggaan warga, tapi sekarang semua orang memilih menyeberang ke jalan seberang kalau lewat di depannya. Bahkan di siang bolong pun, bayangan pabrik itu terasa lebih gelap dari langit mendung. Sudah puluhan tahun tak beroperasi, tapi entah kenapa, setiap malam Jumat Kliwon, selalu terdengar suara mesin uap dari dalamnya. Bukan keras, tapi samar. Seperti napas tua yang berat dan panjang ngos-ngosan, tapi tak pernah berhenti. Kadang juga ada suara bel logam tua berdenting, lalu disusul derit roda yang bergesek di rel besi. Padahal semua peralatannya sudah dilelang, dan mesin utamanya dibongkar sejak tahun 80-an. Tapi suara itu masih ada, datang dan pergi. Seolah mesin-mesin itu dihidupkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Sore itu, matahari di atas Tegalwangi mulai condong ke barat. Warna langit berubah oranye, menyiratkan waktu surup yang orang Jawa percaya sebagai saat di mana dunia halus mulai menipis. Di serambi rumah kayunya yang sederhana, Mbak Darmo duduk di kursi bambu sambil menggulung tembakau. Tangannya berkerut dan matanya mulai kabur dimakan usia. Tapi setiap gerakannya masih rapi seperti orang yang sudah terbiasa melakukan hal itu puluhan tahun. Cucunya, Rendra, duduk di tangga sambil mengikat tali sepatunya. Bocah itu masih berumur 17 tahun, baru saja lulus SMA, dan punya kebiasaan buruk, terlalu penasaran. Ia tumbuh di desa yang penuh cerita, tapi ia selalu ingin membuktikan apakah yang diceritakan orang tua itu benar atau cuma bualan. Mbah, di sekolah tadi aku dengar anak-anak ngomongin pabrik gula Wilis, katanya sambil menatap ke arah barat. Katanya di dalamnya masih ada kamar Nyai Ratna Wilis. Katanya masih utuh loh. Meja, kursi, bahkan cerminnya masih ada.
Mbah Darmo menatap cucunya lewat kepulan asap rokok. Matanya yang tua mendadak tampak basah. Sudah ku bilang leh, aja dolan menyangkana waktu maghrib. Ora apik, tidak baik main ke sana waktu maghrib. Rendra tertawa kecil. Lah, aku kan cuma pengen lihat. Katanya Nyai Ratna Wilis itu cantik, tapi jahat ya mbah. Rokok di tangan Mbah Darmo hampir jatuh. Ia cepat-cepat menepuk lututnya pelan, seolah menenangkan diri. Nak, Ratna Wilis itu bukan nama yang seharusnya disebut sembarangan. Dia bukan orang sekarang. Sudah lama dia nggak jadi manusia lagi. Rendra terdiam, tapi dalam hatinya justru muncul rasa penasaran yang jauh lebih besar. Dia tahu Mbah Darmo jarang bicara dengan nada seperti itu. Biasanya, kalau ada yang menyebut nama yang dianggap angker, kakeknya hanya meludah kecil sambil bilang, nggak usah dibahas. Tapi kali ini, nada suaranya berat seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diingat. Sore itu udara mulai dingin, angin dari arah utara membawa aroma tebu kering yang dibakar. Rendra melirik pabrik tua itu dari kejauhan. Dari sela pepohonan tampak menara cerobongnya menjulang seperti batu nisan raksasa yang menantang langit. Burung gagak melintas rendah, suaranya serak memecah keheningan. Sejak malam itu, rasa penasaran Rendra makin tak tertahankan. Dia mulai mencari-cari cerita tentang siapa sebenarnya Nyai Ratna Wilis. Dari obrolan warga di warung kopi, ia tahu kalau dulu pabrik itu milik seorang perempuan kaya di zaman Belanda. Katanya dia tidak menikah tapi punya hubungan dekat dengan salah satu pejabat kolonial yang sering datang mengunjungi pabriknya. Lila juga versi lain yang bilang dia sebenarnya seorang dukun. Seorang nyai pesugihan yang menjaga harta dan tanahnya dengan perjanjian darah. Dulu itu, setiap kali panen tebu hasilnya selalu melimpah, kata Pak Mardi, salah satu warga tua yang suka nongkrong di pos ronda. Padahal tanah di sana gersang, tapi tebu yang tumbuh selalu besar-besar. Orang bilang, tanah itu sudah disiram darah ayam hitam setiap bulan purnama. Ritualnya dipimpin langsung sama Nyai Ratna. Waktu itu aku masih kecil, tambah Pak Mardi, suaranya bergetar. Pernah sekali lihat sendiri. Malam-malam ada cahaya merah dari arah pabrik. Besoknya, semua orang diam, gak ada yang mau cerita. Tapi sejak malam itu, setiap orang yang kerja di pabrik selalu dapat bagian lebih, kayak ada berkahnya. Tapi berkah yang rasanya aneh. Cerita itu menempel di kepala Rendra. Ia tak bisa berhenti memikirkannya. Setiap lewat dekat pabrik, ia selalu merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari dalam gedung tua itu. Kadang saat malam, dari kamarnya, ia mendengar suara samar seperti ketukan besi di kejauhan. Mungkin cuma suara angin, pikirnya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia mencoba menepis perasaan itu, bulu kuduknya malah berdiri. Beberapa hari kemudian, Rendra sengaja lewat di depan pabrik itu sepulang dari sawah. Dia berhenti sejenak, menatap pagar besi tinggi yang sudah berkarat. Gerbangnya separuh terbuka, diikat dengan rantai tua. Di baliknya terlihat halaman luas dengan rumput liar tinggi setinggi pinggang. Pohon jati tumbuh di sudut-sudut, dan di tengah halaman ada papan tua bertuliskan huruf yang hampir pudar, Pabrik Gula Wilis EST 1991. Angin sore bertiup pelan, membawa debu dan aroma tanah lembab. Dari dalam pabrik, Rendra merasa mendengar suara sesuatu bergeser, seperti roda besi yang diseret pelan. Ia mundur setapak, tapi rasa ingin tahunya mendorong langkahnya lagi. Ia meraih rantai itu dan menggoyangnya pelan. Suaranya nyaring, menggema ke dalam. Tiba-tiba, seekor burung hantu melintas dari dalam, dan membuatnya tersentak mundur. Napasnya tersengal, tapi sebelum ia berbalik pergi, ia sempat melihat sekilas. Di balik jendela pabrik yang pecah, seperti ada bayangan perempuan berdiri. Gaun kebaya merah, rambut panjang. Diam saja tapi menatap ke arah luar. Rendra cepat-cepat lari pulang. Tapi rasa takut itu bukan membuatnya kapok. Justru menambah hasratnya untuk tahu lebih banyak. Ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu dari dalam sana. Malamnya, di rumah, Mbah Darmo sedang duduk di dekat tungku. Pi kecil menyala cahayanya menari di wajah tua itu. Rendra duduk di lantai pura-pura sibuk membuka buku. Tapi matanya melirik diam-diam ke arah kakeknya. "Mbah," katanya pelan. "Mbah dulu kerja di pabrik itu ya?" Mbah Darmo tidak langsung menjawab. Dia menatap api yang menyala kecil. "Aku dulu mandor muda di sana. Waktu Nyai Ratna masih hidup." Rendra menatapnya lekat. "Jadi Mbah kenal sama Nyai Ratna?" Kakeknya menghela napas panjang.
Kenal, tapi aku harap aku nggak pernah kenal. Hening, menyanyi suara kayu yang terbakar. Lalu Mbak Darmo melanjutkan dengan suara yang hampir berbisik. Dia bukan perempuan biasa, Le. Cantik, iya. Tapi matanya kayak nyimpen bara. Sekali pandang rasa nendredeg, awakmu pengen nurut. Semua orang di pabrik tunduk padanya. Bukan karena takut kehilangan kerja, tapi karena takut kehilangan nyawa. Rendra merinding. Dia jahat, mah. Jahat? Nggak tahu, Le. Kadang manusia jadi jahat karena dijebak nasib. Tapi dia kayak nggak pernah ngerasa salah. Waktu Belanda maksa panen paksa, dia melawan. Banyak yang mati dibakar di tungku. Sejak itu, pabrik itu nggak pernah beres lagi. Orang bilang api di tungku itu nggak pernah padam, meskipun udah disiram air berkali-kali. Mbah Darmo mematikan rokoknya dan berdiri. Sudah, Le. Malam ini jangan bahas yang aneh-aneh. Waktu maghrib iki, hawa wis ora resik. Waktu maghrib ini, udara sudah tidak bersih. Ia masuk ke dalam kamar, meninggalkan Rendra yang masih duduk bengong. Tapi sebelum pintu kamar tertutup, Rendra mendengar kalimat terakhir yang diucapkan pelan oleh kakeknya, seolah bicara pada dirinya sendiri. Ratna Willis. Ojo nganti awakmu nyebut maneh jenenge kuwi. Jangan sampai kau menyebut namanya lagi. Namun nama itu justru berputar-putar di kepala Rendra semalaman. Nyai Ratna Willis, Nyai Ratna Willis. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah samar di balik kaca pabrik. Kadang hanya mata yang menyala merah. Kadang cuma siluet perempuan berdiri di antara asap tebu yang terbakar. Dan di luar rumah, anjing tetangga menggonggong tanpa henti, menghadap ke arah pabrik yang gelap di kejauhan. Malam itu, angin membawa bisikan samar. Suara yang lembut tapi menusuk, seolah keluar dari dalam tanah. Dari masa yang tak pernah benar-benar selesai. Lisi, kapan kau eteko? Kapan kau datang? Rendra terbangun, keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap jendela, tapi hanya ada gelap dan bayangan pohon. Dia menghela napas pelan, berusaha menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu di luar sana memanggilnya. Dan sejak malam itu, rasa penasaran Rendra tidak lagi bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Sore itu udara terasa aneh. Langit Tegalwangi tampak seperti diselimuti bara yang perlahan padam. Warna oranye keemasan berubah pekat ke arah merah tua. Dan matahari tampak seolah menembus kabut tipis yang menggantung rendah. Di jalan setapak menuju pabrik gula, Rendra berjalan paling depan, diikuti dua sahabatnya, Sari dan Bagas. Ketiganya sama-sama membawa senter kecil dan tas selempang berisi minuman serta kamera. Gerbang besi pabrik itu berdiri miring. Cat hijaunya mengelupas. Rantainya sudah berkarat dan tinggal sisa-sisa serpihan logam yang menempel di besinya. Di bagian atas gerbang, tulisan pabrik gula Willis, ST-21 masih samar, bisa terbaca. Hembusan angin sore membuat gerbang itu berderit pelan, menghasilkan suara panjang dan nyaring, seperti keluhan orang yang sudah terlalu lama menunggu. Waduh, merinding aku, Ren, kata Sari sambil merapatkan jaketnya. Kok baunya kayak gula gosong ya? Pahit banget di hidung. Rendra menelan ludah, mencoba menahan napas. Iya, aku juga cium. Tapi baunya bukan cuma gula, Sar. Ada bau lain, kayak rambut kebakar. Bagas yang biasanya paling berani di antara mereka hanya diam. Matanya menatap ke arah dalam halaman pabrik, di mana rerumputan liar tumbuh liar di antara puing-puing bata. Ya wis, sudah telanjur sampai. Yuk sekalian lihat dalamnya. Toh katanya cuma bangunan tua. Ketiganya masuk perlahan lewat celah gerbang yang bengkok. Begitu kaki mereka menginjak tanah halaman pabrik, udara di sekitar seolah berubah. Suara jangkrik yang tadi ramai mendadak lenyap. Hanya ada desiran angin yang terasa dingin menusuk, seperti hembusan dari dasar sumur tua. Rendra berhenti sejenak menoleh ke belakang. Dari posisi itu, bayangan pabrik tampak menjulang gelap di bawah langit oranye yang nyaris habis. Ren, ayo cepetan. Suara Sari terdengar agak gemetar. Mereka berjalan pelan, menapaki jalan berbatu yang dulu mungkin menjadi jalur lori tebu. Roda besi tua masih tertanam sebagian di tanah, dan di kanan kiri jalur itu berdiri bangunan gudang dengan pintu yang sudah ambruk. Beberapa kali Sari menoleh cepat karena merasa seperti ada langkah lain mengikuti mereka. Tapi setiap ia berhenti, hanya suara napas mereka bertiga yang terdengar. Di kejauhan terdengar suara samar. Cletah, cletah, cletah.
Rendra berhenti mendadak. Suara itu berirama, seperti dentingan logam yang bergesekan dengan roda, yang memicingkan mata. Kalian dengar nggak? Bagas mengangguk. Kayak suara mesin, padahal mesin-mesinnya udah karatan semua kan? Sari menggenggam tangan Rendra erat-erat. Udah Ren, aku nggak enak. Kita balik aja yuk. Tapi Rendra malah berjalan makin cepat. Sebentar aja, aku pengen lihat ruang kantornya. Katanya di situ Nyai Ratna sering kerja. Langkah mereka berhenti di depan bangunan utama yang dulu jadi pusat administrasi. Dindingnya dari bata tebal, jendela besar berjeruji besi, dan pintu kayu jatinya masih kokoh meski warnanya sudah pudar. Di atas pintu tertempel papan tua dengan tulisan pudar, tapi masih bisa dibaca. Kantor Administrasi, Ratna Wilis. Sari menelan ludah. Namanya masih ada di situ, Ren. Aku nggak enak banget rasanya. Rendra melangkah maju. Tangannya memegang gagang pintu. Dingin. Kayu itu terasa dingin seperti logam. Saat ia mendorongnya, pintu itu terbuka pelan dengan suara panjang berderit seperti keluhan. Dari dalam ruangan, hembusan udara dingin keluar, membuat kulit mereka merinding. Begitu senter diarahkan ke dalam, terlihat meja besar di tengah ruangan. Meja itu masih utuh, tertutup debu tebal, tapi tata letaknya rapi, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Di atas meja ada pena bulu tua, botol tinta, dan selembar buku besar berisi catatan angka-angka yang sudah memudar. Di dinding belakang tergantung cermin besar dengan retakan di tengahnya. Dan di sudut ruangan sebuah kursi rotan berdiri tegak. Di atasnya terlipat sebuah payung hitam yang tampak masih baru, kontras dengan debu di sekitarnya. Bagas mengarahkan senter ke payung itu. Loh, kok masih bersih ya? Padahal udah puluhan tahun gak ada yang kesini. Sari memeluk lengannya. Ren, aku sumpah, aku pengen balik aja. Ini gak enak banget. Rendra tidak menjawab. Matanya tertarik pada cermin besar di dinding. Yuya mendekat perlahan yang menatap pantulan mereka bertiga. Tapi tiba-tiba, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Kok bayangannya 4? Katanya pelan Sari menoleh ke arah cermin. Di sana terlihat jelas mereka bertiga berdiri. Rendra di tengah, Bagas di kanan, Sari di kiri. Tapi di belakang Sari tampak satu sosok lagi. Seorang perempuan memakai kebaya merah. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya gosong seperti terbakar, dan matanya memancarkan cahaya merah samar. Sari menjerit dan berbalik. Tapi di belakangnya tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan bau gosong yang makin menyengat. Ren, ayo keluar, seru Bagas, suaranya nyaris parau. Dia menarik tangan Rendra. Tapi Rendra masih terpaku memandangi cermin itu. Sosok di dalam cermin tidak bergerak. Tapi ketika Rendra berkedip, posisi perempuan itu berubah. Kini ia menatap lurus ke arah Rendra. Bibirnya tersenyum tipis. Seketika senter mereka berkedip-kedip. Lampu padam sejenak lalu menyala lagi. Tapi saat menyala, meja besar di tengah ruangan tampak bergeser sendiri beberapa senti, meninggalkan jejak debu berbentuk setengah lingkaran di lantai. Sari menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ren, ayo, aku gak kuat, katanya lirih. Namun Rendra tetap diam, pandangannya terpaku pada cermin itu. Dari sela retakannya, muncul percikan cahaya merah kecil seperti bara api yang menetes turun. Bara itu jatuh ke lantai, tapi bukannya padam. Justru merambat seperti akar yang hidup, menuju kaki Rendra. Bagas langsung menariknya mundur. Awas, Ren! Bara itu meletup kecil, lalu lenyap seketika. Dalam keheningan yang mencekam itu, terdengar suara langkah pelan dari arah belakang ruangan. Suara kain kebaya diseret di lantai. Srek, srek, srek. Rendra menoleh perlahan. Dari balik pintu yang setengah terbuka, terlihat ujung kain merah yang robek, melambai pelan seperti tertiup angin. Tapi udara di ruangan itu benar-benar mati. Tidak ada angin sama sekali. Astaga, Sari berbisik pelan, matanya membulat. Ren, ayo cepet. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu menimpa meja. Benda itu jatuh dari atas lemari tua di pojok ruangan. Sebuah bingkai foto berdebu. Kacanya pecah berhamburan, membuat mereka semua terlonjak. Rendra menunduk mengambil foto itu. Di dalamnya ada gambar seorang perempuan berwajah tegas, berkulit sawo matang, mengenakan kebaya merah dengan sanggul tinggi. Matanya tajam, tapi senyumnya kecil nyaris tak terlihat. Di bagian bawah foto, tertulis tulisan tangan halus.
Ratna Willis, pemilik pabrik gula Willis, 1998. Rendra memegang foto itu lama. Ada sesuatu di wajah perempuan itu yang terasa aneh. Makin lama ditatap, matanya seolah mengikuti gerakan mereka. Spaghetti hidup. Bagas menepuk bau Rendra keras. Udah Ren, buang aja. Jangan dibawa. Kita keluar sekarang. Rendra mengangguk cepat. Tapi sebelum ia sempat menurunkan foto itu, kaca cermin besar di dinding bergetar keras. Suara retakannya menjerit seperti logam diseret. Lalu, kaca itu pecah. Potongan kecil melesat ke segala arah. Dan di antara serpihannya, sesosok bayangan perempuan muncul setengah tubuh. Kulitnya gosong di satu sisi. Separuh wajahnya mengelupas dan mata kirinya bolong hitam menganga. Namun dari mulutnya keluar senyum lebar yang tidak seharusnya bisa dilakukan manusia. Siapa sing wani mlebu omaku? Siapa yang berani masuk ke rumahku? Suaranya berat, parau, tapi terdengar jelas di setiap sudut ruangan. Sari menjerit sekencang-kencangnya dan langsung lari ke arah pintu. Rendra dan Bagas menyusul di belakangnya. Tapi begitu mereka sampai di depan pintu kayu besar itu, pintunya menutup sendiri dengan benturan keras. Bagas menendangnya berkali-kali, tapi pintu itu tidak bergeming. Sementara dari arah belakang, langkah kain kebaya itu semakin dekat. Srek, srek, srek. Suaranya lambat tapi pasti. Seperti seseorang yang tahu kemana harus melangkah. Sari berlari ke arah jendela, mencoba mendorong jerujinya. Enggak bisa, Ren. Enggak bisa kebuka. Rendra menarik tangannya. Minggir. Dia menendang keras, dan jeruji besi itu akhirnya patah sebagian. Mereka bertiga memaksa keluar melalui celah sempit itu. Tangan mereka lecet terkena karat, tapi tak ada waktu untuk berhenti. Begitu mereka keluar, udara malam menyambut dengan hawa dingin yang menusuk. Begitu menoleh ke belakang, mereka melihat ruangan itu perlahan gelap total, hanya menyisakan satu titik merah kecil di tengah. Payung hitam yang kini terbuka sendiri, berdiri tegak, dan di baliknya terlihat siluet perempuan berkebaya merah, menatap mereka dari jauh. Mereka berlari tanpa menoleh lagi, melewati halaman penuh rumput liar. Nafas mereka tersengal dan jantung Rendra berdetak begitu cepat, hingga terasa di telinga. Begitu sampai di luar pagar, mereka langsung jatuh terduduk di tanah. Rendra menatap ke arah pabrik. Tidak ada apa-apa. Tak ada cahaya, tak ada suara mesin, tak ada sosok perempuan. Hanya bangunan tua yang diam dan sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi entah mengapa, di udara masih tercium samar bau rambut gosong dan gula terbakar. Ren, Sari berbisik pelan, masih gemetar. Tadi, yang di belakang aku. Itu siapa? Rendra tak menjawab. Ia menatap jauh ke arah pabrik, tapi dalam bayangannya ia masih bisa melihat sosok perempuan itu. Matanya merah, bibirnya retak, dan di ujung senyumnya ada bisikan yang terasa langsung di telinganya. Durung rampung, Le. Aku isi kene. Belum selesai, nah. Aku masih di sini. Rendra merinding seluruh tubuh. Ia tahu malam itu bukan akhir dari semuanya. Itu baru permulaan. Malam itu, angin berembus pelan lewat celah-celah papan rumah tua Mbah Darmo. Lampu teplok di meja bergoyang ditiup angin, membuat bayangan di dinding menari seperti arwah yang gelisah. Rendra, Sari, dan Bagas duduk bersila di depan lelaki tua itu, yang tampak menatap kosong ke arah tungku. Dari sorot matanya terlihat seperti ada sesuatu yang sudah lama ia simpan. Dan malam ini, rahasia itu akhirnya harus keluar. Mbah Darmo menghela napas panjang. Rokok kreteknya sudah tinggal separuh. Kowe kabe. Rausanya lah ki nasib nek sakjane ora paham, Le. Pabrik gula kui ora mung tempat kerja, tapi uga tempat tumbale nyawa. Rendra menatap Sari lalu menunduk pelan. Ia belum sepenuhnya paham apa maksud kalimat itu, tapi nada suaranya membuat bulu kuduknya berdiri. Waktu itu tahun 30-an, lanjut Mbah Darmo. Suaranya pelan, tapi berat. Belanda masih berkuasa, dan pabrik ini jadi salah satu yang paling besar di daerah sini. Pemiliknya, Nyai Ratna Willis, perempuan, yang katanya punya darah campuran Belanda dan Jawa. Ayu tenan, nanging delok matane wae wis ndredeg ati iki. Ia menggeleng pelan, seperti menolak kenangan itu. Diri bukan cuma cantik, tapi juga berkuasa. Semua mandor tunduk, semua pekerja takut.
Tapi di balik itu, dia nyimpen rahasia sing luwih peteng tinimbang malam tanpa bulan. Sari bersuara lirih. Rahasia apa, Mbah? Mbah Darmo menatap ke arah pintu lalu menurunkan suaranya. Pesugihan enduk. Ratna Wilis njaluk perjanjian karo makhluk halus. Ora sembarang jin, tapi sing disebut wong-wong zaman biyen. Lelembut geni, roh api, penjaga tungku. Katanya, setiap tahun Ratna Wilis harus kasih tumbal supaya gula hasil panen tetap manis, pabrik tetap jalan, dan kekayaannya nggak habis. Rendra menarik napas pendek. Tumbalnya. Manusia, Mbah. Mbah Darmo menatapnya tajam. Kowe ngerti banget pertanyaan Le. Ya, manusia. Biasanya buruh pabrik yang dianggap melanggar aturan. Yang hilang begitu saja tanpa kabar. Orang-orang pikir kabur padahal yang menunjuki ke bawah. Disiram lelehan gula panas, dikorbankan. Tubuhnya hilang tapi suaranya tetap nyangkut di dinding pabrik. Hening panjang menelan percakapan mereka. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Diselingi letupan kecil dari tungku kayu. Bagas yang dari tadi hanya diam, akhirnya bersuara. Tapi kenapa pabriknya bisa kebakar, Mbah? Lelaki tua itu menunduk. Matanya menerawang jauh. Malam itu malam Jumat Kliwon juga. Angin dari arah selatan kenceng banget. Semua pekerja udah pulang, tinggal Nyai Ratna di ruangannya. Aku waktu itu mandor muda. Dapat perintah buat ngawasin tungku yang katanya mulai rusak. Tapi begitu aku sampai di halaman belakang, aku lihat api udah nyambar langit. Ia terdiam sejenak, lalu berbisik lirih, seolah bicara dengan dirinya sendiri. Aku masih ingat suaranya, jeritannya. Panasi terus. Jangan biarkan apinya padam. Begitu katanya. Tapi tiba-tiba api malah membesar. Orang-orang lari. Pabrik meledak. Aku lihat Nyai Ratna berdiri di depan tungku. Matanya merah, rambutnya terbakar. Tapi dia nggak bergerak sama sekali. Tangannya bergetar ketika menceritakan itu. Lalu semua lenyap. Dan sejak malam itu jasadnya nggak pernah ditemukan. Sari memegang tangan Mbah Darmo pelan. Terus Mbah, kenapa keturunan mandor itu bisa meninggal satu-satu? Mbah Darmo menatap api di tungku yang mulai mengecil. Waktu pabrik kebakar, ada seorang mandor yang nyoba nutup semua jalur keluar supaya api nggak nyebar ke kampung. Tapi ternyata Nyai Ratna masih di dalam. Dia terjebak. Orang-orang bilang mandor itu sengaja ngurung dia, supaya pabrik jadi milik sendiri. Tapi mandor itu mati terbakar beberapa minggu kemudian, di rumahnya sendiri. Lelaki tua itu menarik napas berat. Dan setelah itu, anak-anaknya, cucunya, satu persatu kena kutuk. Ada yang mati kebakar di dapur, ada yang ketemu gosong di kamar. Semua tanpa sebab yang jelas. Rendra tercekat. Dia tahu persis kenapa cerita itu terasa menekan dadanya. Karena ayahnya 4 tahun lalu meninggal dalam kebakaran kecil di rumah. Api yang entah dari mana asalnya padahal kompor belum dinyalakan. Jadi, kutukannya belum selesai? Suara Rendra nyaris tak terdengar. Belum, jawab Mbah Darmo datar. Sampai arwah Nyai Ratna tenang, kutukannya bakal terus nyeret sopo. Wae sing ana hubungannya karo pabrik itu. Ia menatap Rendra dalam. Lan aku ngerti le, kowe kuwi keturunan mandor sing nutup pabrik. Keturunan terakhir. Rendra merasakan dadanya bergetar. Dunia tiba-tiba terasa sempit. Semua suara di sekitarnya lenyap. Ia ingat aroma gula gosong di pabrik tadi sore. Ia ingat sosok berkebaya merah di cermin. Dan sekarang semua itu seperti saling menyambung. Satu garis merah yang membawa ke dirinya. Sari menatap Rendra cemas. Nderes kamu gak coba apa? Rendra memaksakan senyum. Aku cuman mau tahu kebenarannya. Kalau memang dia nyari balas, aku pengen ngerti kenapa harus keluarga aku. Mbah Darmo memejamkan mata. Suaranya gemetar. Le kadang arwah yang ora tenang ora butuh jawaban. Mereka cuma butuh diakoni. Butuh denger maaf. Tapi ingat ora kabeh bisa kau tebus karo kata-kata. Ia mematikan rokoknya lalu berdiri pelan. Mulai malam iki ojo mendekat pabrik maneh. Aku wis tua tapi isi iso krungu langkah wong sing ora katon neng kono. Namun Rendra tak menjawab. Kepalanya penuh bayangan. Dalam benaknya ia masih melihat wajah Nyai Ratna yang separuh terbakar di balik cermin. Tatapannya bukan marah, lebih seperti memohon. Dan di sela-sela pikirannya samar ia mendengar bisikan halus, seperti suara perempuan dari jauh. Rendra, tolong aku. Malam makin larut. Angin membawa bau tebu terbakar dari arah utara, padahal musim panen sudah lama lewat. Di luar rumah Mbah Darmo, anjing-anjing menggonggong ke arah jalan pabrik.
Rendra memandang ke jendela, mencoba mencari asal bau itu. Tapi yang ia lihat hanya kabut tipis yang menggantung, dan di balik kabut itu, sesosok bayangan berkebaya merah berjalan pelan, menyeret payung hitam di tangannya. Sari berteriak kecil dan menutup tirai cepat-cepat. Bagas yang tadi berani kini gemetar. "Mbah, itu barusan siapa?" Mbah Darmo menatap ke arah jendela tanpa menjawab. Matanya sayu, suaranya pelan tapi tegas. "Deweke wis ngerti, keturunannya wis bali." Tak ada yang bicara lagi malam itu. Lampu teplok meredup, nyala apinya mengecil. Dan di luar, suara langkah kebaya yang menyeret pelan terdengar semakin menjauh, menuju arah pabrik gula tua yang masih berdiri tegak di bawah langit kelam. Cuma satu hal yang pasti, Rendra tahu kisah ini belum selesai, karena di dalam dirinya sesuatu sudah terbangun. Dan di kejauhan, di antara desir angin dan bayangan daun tebu yang menari pelan, suara lirih itu kembali terdengar, nyaris seperti nyanyian. "Leh, jilih roso, nyilih hati, balik nasing durung rampung." Rendra menatap kosong, hatinya berdegup keras. Ia tak tahu apakah itu hanya gema dari pikirannya, atau suara dari sesuatu yang selama ini menunggunya untuk kembali. Malam di Tegalwangi terasa panjang, seolah waktu menolak berputar, dan di bawah cahaya bulan setengah, bayangan pabrik gula tua tampak hidup, seperti monster yang perlahan membuka matanya setelah lama tertidur. Malam itu udara Tegalwangi terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara embusan angin dan suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Sejak pertemuannya dengan Mbah Darmo beberapa hari lalu, Rendra hampir tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar bisikan lembut tapi dingin, menyusup ke telinganya, mengulang kalimat yang sama berulang-ulang. Seolah berasal dari tempat yang sangat jauh, sekaligus sangat dekat. "Utang darah belum lunas. Balik nosing durung rampung." Awalnya Rendra pikir itu hanya mimpi. Tapi bau itu, aroma gula gosong dan rambut terbakar, semakin lama semakin sering muncul di kamarnya. Ia sudah mengganti sprei, membersihkan seluruh sudut, bahkan membakar dupa pemberian Mbah Darmo agar suasana lebih tenang. Tapi setiap malam, bau itu kembali lagi. Kadang samar, kadang begitu kuat sampai membuatnya mual. Pernah suatu malam Rendra terbangun karena mendengar bunyi celetak dari pojok kamar. Ia menatap ke arah meja belajarnya. Lampu redup, kipas angin berdecit pelan, tapi suara itu terus terdengar, seperti bunyi logam tua yang bergesekan. Yui mendekat dengan langkah pelan, jantungnya berdegup keras. Di atas meja, jam dinding yang sudah lama rusak tiba-tiba berputar sendiri. Jarumnya bergerak mundur. 12, 11, 10. Lalu berhenti, tepat pada angka 9. Rendra melangkah mundur. Tapi dari arah belakang terdengar bisikan pelan. Suara perempuan dengan nada yang lembut namun berat. "Kau cucunya Darmo. Utang darah belum lunas." Dia menoleh cepat tapi tak ada siapapun di sana. Hanya tirai jendela yang bergerak pelan tertiup angin. Keesokan paginya, ia mencoba bercerita pada ibunya. Tapi wanita itu hanya tersenyum kaku. Matanya tampak lelah. "Kamu cuma kecapekan, Endra. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh." Tapi Rendra bisa melihat tangan ibunya sedikit gemetar saat menyentuh bahunya. Seolah ibunya juga tahu sesuatu, tapi memilih diam. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. Lampu di kamar sering berkedip setiap pukul 12 malam. Cermin di kamarnya kadang berembun meski jendela tertutup rapat. Dan setiap kali ia menyapu lantai, selalu ada butiran kecil seperti kristal gula jatuh dari langit-langit. Padahal rumahnya jauh dari pabrik. Suatu malam Rendra duduk di teras rumah sambil menatap ke arah jalanan gelap menuju pabrik Willis. Angin berhembus dingin, membawa bau arang yang aneh. Ia menatap jauh, dan samar-samar terlihat cahaya merah kecil di kejauhan, seperti api yang menari pelan. Mungkin orang bakar sampah, pikirnya. Tapi detik berikutnya cahaya itu berubah menjadi bentuk tubuh. Sosok perempuan berkebaya merah berjalan perlahan di antara kabut. Rambutnya hitam legam di bagian atas, tapi di ujungnya gosong dan patah. Kulit wajahnya seperti meleleh sebagian, menguning seperti lilin terbakar. Di tangan kirinya menggenggam payung hitam yang separuh kainnya sudah hangus. Langkahnya lambat tapi pasti, dan matanya kosong tapi menatap lurus ke arah Rendra.
Bu, siapa itu di luar? Rendra berteriak panik, matanya tak lepas dari sosok itu. Ibunya datang dari dapur dengan wajah pucat. Matanya tampak seperti kehilangan cahaya. Yang menatap ke arah jendela beberapa detik. Lalu tanpa ekspresi berkata lirih, "Dia sudah datang, Nak." Nyai Ratna Wilis datang menagih janji yang tak pernah ditepati. Rendra mundur perlahan. "Janji apa, Bu?" "Maksud ibu apa?" Tapi ibunya tidak menjawab. Ia malah melangkah pelan ke arah pintu depan. Membuka kunci dengan tangan gemetar. "Sudah waktunya, Kendra. Sudah waktunya keluarga kita membayar." "Bu, jangan keluar." Rendra menarik tangannya, tapi tubuh ibunya seperti tak punya tenaga. Matanya kosong, seolah dikendalikan sesuatu. Saat pintu terbuka, angin malam langsung menerpa wajah mereka, dingin dan berbau gosong. Nyai Ratna sudah berdiri di depan pagar. Senyumnya lembut tapi matanya menyala merah. "Bu, tolong jangan." Rendra berbisik, tapi ibunya melangkah keluar, menunduk, lalu berlutut di depan sosok itu. "Nyai, ampuni kami. Tolong lepaskan anakku." Nyai Ratna menunduk pelan, menyentuh kepala ibunya dengan jari-jari yang gosong. "Terlambat," katanya pelan, suaranya serak, tapi masih terdengar seperti nyanyian lembut. "Tumbal terakhir harus diserahkan. Ipe yang memakan, janjiku harus diberi makan lagi." Rendra menjerit, berlari menarik ibunya kembali masuk, tapi sosok Nyai Ratna mengangkat tangannya. Seketika angin berhenti. Udara di sekitar mereka menjadi panas, seperti di dalam tungku. Lembu di rumah pecah satu persatu, dan dari lantai, asap putih keluar pelan, berputar di sekitar kaki mereka. Lalu semua gelap. Ketika Rendra membuka mata, ia sudah tidak di rumah. Ia berdiri di ruangan yang dipenuhi mesin-mesin tua berkarat. Dindingnya merah kehitaman. Dan di kejauhan terlihat tungku besar menyala, menyemburkan api berwarna jingga. Di sekelilingnya, bayangan orang-orang berjalan tanpa suara, membawa tebu dan karung-karung besar. Mereka semua tampak kabur, seperti kabut hidup. Rendra berputar. "Di mana ini?" Dari arah belakang terdengar suara langkah kebaya menyeret. "Kau di tempat utang darah dimulai." Nyai Ratna berjalan mendekat. Wajahnya kini lebih jelas, separuh cantik, separuh hangus. "Darmo," dia menutup pintu saat aku masih di dalam. "Api itu membakarku, tapi janjiku belum selesai. Aku tidak butuh harta, aku butuh penebusan." Ia mendekat, matanya menatap langsung ke arah Rendra. "Kau cucunya. Darahnya masih sama. Hanya kau yang bisa menutup apa yang dibuka leluhurmu." Rendra mundur, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu apa yang dilakukan kakekku. Aku tidak tahu apapun." "Tapi darahmu tahu," bisik Nyai Ratna. "Dan darah tak bisa berdusta." Tiba-tiba tungku di belakangnya menyala lebih terang. Api naik setinggi langit-langit. Dan dari dalam api itu muncul tangan-tangan hitam yang bergerak perlahan, seolah mencoba menarik sesuatu keluar. Suara jeritan samar terdengar dari dalam nyala api. "Lihat Presko yang dikorbankan. Mereka menunggumu juga." Rendra menutup telinganya menjerit, "Berhenti. Ku nggak mau lihat." Tapi semakin keras ia berteriak, semakin kuat api itu membesar. Hingga akhirnya ruangan meledak dalam cahaya merah menyilaukan. Dan tiba-tiba, sunyi. Dia terbangun kembali di kamarnya. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Ibunya duduk di kursi dekat jendela, menatapnya dengan wajah kosong. "Kamu memanggilnya, Nak," katanya datar. "Sejak kamu ke pabrik itu, kamu membangunkan api yang sudah lama tidur." Rendra memegang kepalanya. Semuanya terasa nyata, tapi bagaimana mungkin? Tangannya penuh jelaga, dan dari bawah kukunya keluar serpihan kecil gula hitam. Dewi menatap ibunya, tapi wanita itu tiba-tiba menangis tanpa suara. "Aku sudah coba tutup semua jalan, tapi Nyai Wilis terlalu kuat. Dia mencari yang terakhir, dan itu kamu." Malam itu Rendra duduk di lantai, memandangi ibunya yang tertidur sambil menggenggam payung hitam milik almarhum ayahnya. Di luar angin bertiup kencang. Di kejauhan pabrik Wilis tampak gelap, namun di puncak cerobongnya, nyala api kecil mulai terlihat lagi. Rendra tahu, pabrik itu sudah mati puluhan tahun, tapi malam ini, api itu hidup kembali. Dan entah kenapa jauh di dalam hatinya, ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang ikut terbakar bersama nyala itu. Di luar, terdengar langkah kebaya menyeret di jalan berdebu. "Rendra!" Suara itu lembut tapi penuh tekanan. Ia menatap jendela dan samar-samar di balik kaca wajah Nyai Ratna menatapnya.
separuh cantik, separuh abu. Dan di matanya ada sesuatu yang lebih mengerikan dari api. Sesuatu yang hidup. Udara sore itu berat dan lembab. Langit berwarna keperakan. Seperti menahan hujan yang enggan turun. Rendra menggenggam senter kecil di tangannya, sementara Sari berjalan di belakangnya. Wajahnya pucat, tapi matanya keras, seolah tekadnya sudah bulat. Bagas menyusul dengan langkah ragu, membawa kantong plastik berisi dupa dan air kelapa yang mereka ambil dari rumah Mbah Darmo sebelum berangkat. Pabrik gula Wilis tampak semakin menua. Dindingnya ditelan lumut. Jendela-jendelanya bolong seperti mata kosong yang menatap siapapun yang berani datang. Angin yang berhembus dari sela dinding tua membawa aroma khas, campuran karat, debu, dan gula terbakar. "Yakin, Ren, kita harus balik ke sini?" Tanya Bagas pelan, suaranya gemetar. Rendra menatap lurus ke arah bangunan itu. "Kalau kita nggak balik, teror itu nggak akan berhenti. Aku udah lihat sendiri Nyai Ratna itu nyari sesuatu. Mungkin di sini jawabannya." Sari menarik napas dalam. Mbah Darmo bilang, semua yang belum selesai pasti nyimpen rahasia di tempat asalnya. Pabrik ini tempat semuanya dimulai, kan? Mereka bertiga masuk melewati gerbang besi yang bengkok. Sekali lagi bunyi kletak, kletak, terdengar samar dari dalam. Seperti langkah rantai besi diseret. Suara itu lagi, bisik Sari. "Biarin, jangan takut," jawab Rendra, meski suaranya sendiri bergetar. Mereka menyusuri lorong yang sama seperti sebelumnya. Dinding bata merah itu terasa makin sempit, dan udara di dalam makin panas. Di tengah lorong, ada sebuah papan kayu jatuh menutupi lubang di lantai. Rendra menyingkirkannya, dan di bawahnya tampak tangga besi berkarat yang menurun ke ruang bawah tanah. Kayak pintu ke neraka, gumam Bagas pelan. "Ya wis, neraka sekalian. Asal kita bisa akhiri semua ini," balas Rendra dengan senyum kaku. Mereka turun perlahan. Setiap anak tangga berdecit dan hawa panas makin terasa. Bau gula gosong makin kuat sampai membuat dada terasa sesak. Di bawah, mereka tiba di ruang besar yang dipenuhi rak kayu patah, drum besi, dan karung-karung gula yang sudah hancur jadi abu. Tapi di pojok ruangan, di balik tumpukan karung tua, terlihat sesuatu yang aneh. Sebuah pintu besi kecil yang tertutup debu tebal. Rendra menyapu debu itu dengan sapu tangan, dan tulisan samar muncul. "Ruang penyimpanan khususia," menarik gagangnya. Tapi pintu itu tak bergerak. Sari mencoba membantu, mendorong dengan pundak, sementara Bagas mengambil linggis dari lantai. Dengan sekali dorongan keras, pintu itu terbuka, mengeluarkan bunyi logam yang menggema. Ruangan di dalamnya gelap dan lembab. Hanya senter di tangan Rendra yang menembus kegelapan itu. Mereka melangkah masuk perlahan, dan di tengah ruangan, tampak sebuah peti besi besar dengan papan kayu tergantung di atasnya bertuliskan, "Jangan dibuka. Ratna Wilis masih di sini." Sari menelan ludah, langkahnya terhenti. "Ren, ini kayak peringatan, kita nggak seharusnya..." "Justru ini jawabannya," potong Rendra cepat. "Kalau Nyai Ratna masih di sini, berarti disinilah semuanya berakhir atau dimulai." Bagas yang sejak tadi paling gelisah justru melangkah paling depan. "Aku udah capek, Ren. Tiap malam aku kebangun dengar suara orang nangis. Kalau ini sumbernya, mending kita beresin sekarang." Ia menendang peti itu sekali. Tak terbuka. Ia menendang lagi, lebih keras. Hingga akhirnya, kunci besi tua di pinggir peti itu lepas dan peti terbuka sedikit, mengeluarkan suara berat seperti seseorang mengerang dari dalam. Dari celahnya keluar hawa panas dan bau yang sangat menyengat. Campuran antara rambut gosong, daging terbakar, dan gula meleleh. Sari menjerit kecil menutup hidung. Sementara Rendra menyorotkan senter ke dalam. Di dalam peti mereka melihat kain kafan yang sudah hangus sebagian, warnanya keabu-abuan, berlapis debu. Dan di tengah kain itu, ada cincin batu merah yang berkilau samar seperti bara api yang belum padam. Rendra mendekat. "Cincinnya sama persis kayak yang Mbah Darmo ceritain." "Jangan disentuh," seru Sari, tapi terlambat. Bagas yang berdiri di sebelah Rendra, tanpa pikir panjang meraih cincin itu. Saat jarinya menyentuh permukaan batu merah itu, suara perempuan menjerit keras menggema dari seluruh ruangan. "Kalian semua anak keturunan pengkhianat. Aku tak pernah mati." Peti bergetar hebat, dan lampu senter Rendra mati seketika. Gelap total.
Dari langit-langit debu dan serpihan batu jatuh. Dinding mulai bergetar seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sari menjerit, "Bagas, lepaskan cincin itu." Tapi Bagas berdiri kaku, matanya menatap kosong ke depan. Kulit tangannya yang menyentuh cincin mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Rendra menarik tangannya dengan paksa, tapi seketika api kecil menyala di ujung jari Bagas, merambat ke lengan, lalu ke seluruh tubuh. Bagas menjerit kesakitan, tapi tak bisa bergerak. Api itu kemudian menjalar ke dinding, membentuk siluet wanita berkebaya merah. Rambutnya gosong separuh, wajahnya rusak separuh, tapi mata itu hidup, merah menyala seperti bara neraka. Sari terisak, memeluk Rendra. "Nyai Ratna." Sosok itu berjalan perlahan, suaranya bergetar antara tawa dan tangis. "Darah pengkhianat harus dibayar darah. Aku dikurung di sini berpuluh tahun karena kalian semua." Rendra mencoba mundur, tapi pintu besi di belakang mereka menutup sendiri dengan hentakan keras. "Tak ada jalan keluar. Apa maksudmu pengkhianat?" teriak Rendra di tengah panas ruangan. Nyai Ratna menatapnya, langkahnya mendekat. "Kakekmu Darmo. Dialah yang mengurungku di sini. Aku terbakar, tapi aku tak mati. Ku dikutuk hidup di antara api dan darah. Dan kalian..." Darahnya mengalir di tubuhmu, bocah. Sari berusaha menenangkan Rendra yang mulai terisak. "Ren, kita harus minta maaf, harusnya enggak." "Tidak cukup," potong Nyai Ratna. "Hanya api yang bisa menebus api." Lalu tiba-tiba, api di sekeliling mereka padam, sunyi, semua gelap total. Rendra memegang dada, napasnya berat. Apa yang terjadi? Saat matanya terbiasa dengan gelap, ia melihat Bagas terbaring di lantai, tubuhnya tak lagi terbakar. Tapi matanya terbuka lebar, kosong, dan di dadanya terukir simbol aneh, menyerupai huruf Jawa kuno. Sari menangis. "Ya Allah, Bagas." Tapi sebelum sempat mereka mendekat, simbol itu mulai menyala merah. Dari tubuh Bagas keluar asap tipis lalu membentuk wajah Nyai Ratna yang berbisik pelan. "Aku belum selesai." Rendra menarik Sari keluar dengan paksa, mencoba membuka pintu besi. Ia mendorong, menendang, sampai akhirnya pintu itu terbuka sedikit, dan mereka berdua melarikan diri keluar ruangan. Begitu mereka sampai di atas, pabrik itu bergetar hebat. Dari cerobong besar di atap, keluar asap hitam pekat disertai kilatan merah seperti bara hidup. Pabrik gula Wilis kembali menyala seolah mesin-mesinnya bangun dari tidur panjang. Di kejauhan, Mbah Darmo yang berdiri di halaman rumahnya menatap langit. Ia tahu apa artinya. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Nyai Ratna Wistangi maneh. Dosane durung diampuni." Sementara itu, Rendra dan Sari berdiri di jalan desa. Tubuh mereka gemetar, baju berdebu. Mata kosong menatap pabrik yang kini menyala seperti neraka kecil. Rendra menatap cincin merah di tangan kanannya. Cincin itu kini menempel di jarinya. Entah bagaimana, batu merahnya berdenyut pelan seperti jantung yang hidup. Sari menatap cincin itu dengan ngeri. Cincin itu?" Rendra menatapnya balik, matanya mulai merah. Dia berbisik pelan, "Mungkin sekarang giliranku yang dijaga oleh api." Dan dari jauh terdengar suara tawa perempuan, berat dan menggema. Diikuti bunyi seletah, klitek, klitek, dari mesin tua yang kembali berputar di dalam pabrik. Malam itu, angin di desa Tegalwangi membawa bau gula gosong dan asap yang menggantung di udara. Seperti malam-malam penuh dosa yang kembali dihidupkan. Rendra dan Sari berdiri di tengah ruang utama pabrik gula yang kini dipenuhi bara kecil. Dinding bata merah retak, serpihan kaca berjatuhan dari jendela tinggi, dan langit malam di luar tampak seperti terbakar merah. Di hadapan mereka, Nyai Ratna Wilis berdiri tegak dalam kebaya merah yang tampak seperti menyala. Sebagian tubuhnya masih gosong, namun matanya hidup penuh amarah, tapi juga rasa kehilangan yang tak terjelaskan. Sari berteriak dengan air mata mengalir di pipi. "Kami nggak tahu apa-apa, Nyai. Kami cuma mau bantu." Suaranya parau, bergetar di antara suara kayu yang retak dan letupan kecil dari api yang mulai menjalar di dinding. Namun Nyai Ratna menatap mereka dengan mata menyala tajam. "Kalian darah yang sama," katanya dengan nada bergetar tapi dingin. "Kalian penerus dosa Mandor Darmo, kalian adalah keturunannya." Rendra tersungkur, lututnya bergetar menahan panas yang terasa dari tanah. Saat menari di sekelilingnya,
Tapi ia tetap menatap Nyai Ratna dengan mata penuh air. Tapi Mbak Darmo nyesel, Nyai. Sumpah dia nyesel. Dia dulu cuma disuruh Belanda buat bakar pabrik biar asuransi keluar. Dia nggak tahu kalau Nyai masih di dalam. Hening. Untuk pertama kalinya suara api berhenti berderak. Angin berhenti berhembus. Semua sunyi, hanya sisa bara di tanah yang menyala kecil. Nyai Ratna menatap Rendra dalam diam yang panjang. Matanya perlahan berubah. Dari amarah menjadi bimbang. Kowe ngomong opo, Le? Dijebak. Suaranya parau, seperti suara dari dasar bumi. Rendra mengangguk, menatapnya penuh keberanian. Iya, Nyai, kakekku mandor muda waktu itu. Belanda sengaja jebak dia. Mereka mau tutup pabrik ini, mau dapat uang asuransi. Tapi mereka nggak bilang kalau Nyai masih di dalam ruang tungku. Kakekku nyesel sampai akhir hidupnya. Dia bahkan simpen cincin Nyai, berharap bisa nebus kesalahan itu. Suara tangis perempuan tua terdengar pelan, menggaung di seluruh ruang pabrik. Nyai Ratna menunduk. Dari matanya menetes cairan hitam pekat, seperti darah yang mengering lalu mencair kembali. Selama ini aku pikir, kalian yang bakar aku. Kalian yang khianat. Sari memeluk Rendra erat. Takut tapi juga iba melihat sosok itu mulai berubah. Aura panas di sekeliling mereka mereda, digantikan hawa dingin yang menyelinap seperti kabut dini hari. Nyai Ratna menatap cincin batu merah di jari Rendra, lalu berjalan pelan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam di lantai, seperti arang. Ia menyentuh tangan Rendra perlahan, dan kulitnya terasa seperti api yang tenang. Panas tapi tidak membakar. Cincin ini, dulu aku buat sendiri, katanya lirih. Batu merah ini bukan hiasan, tapi pengikat janji. Siapapun yang pakai, dia wajib jaga rahasia dan kekayaan pabrik Willis. Tapi aku terbakar sebelum sempat nyerahin amanatku. Ia menghela napas panjang, seperti membawa berat berabad-abad di dadanya. Sekarang aku ngerti. Ku salah sasaran. Sari menatapnya penuh hibah. Nyai, kalau Nyai tahu semua cuma jebakan Belanda, kenapa Nyai nggak pergi aja? Kenapa Nyai masih di sini? Nyai Ratna tersenyum samar. Senyum itu aneh, penuh kesedihan. Karena arwahku dikurung di antara api dan tanah ini. Api dari kebencian, tanah dari pengkhianatan. Yang nangkep gak bisa tenang sebelum api ini padam. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Dari dinding pabrik, api yang sempat padam muncul kembali. Tapi kali ini bukan merah menyala, melainkan biru, seperti api arwah. Suara mesin tua kembali terdengar, cletak, kletak, kletak. Tapi pelan, seolah menandakan akhir dari segalanya. Nyai, panggil Rendra pelan. Kalau semua ini karena salah paham, biarin aku bantu padamkan apinya. Cucunya Darmo, biarin aku yang nebus dosanya. Namun Nyai Ratna menatapnya dengan mata sendu. Kowe ora bisa nebus doso wong sing wis mati, Le. Doso sing kaya ngono mung iso dibersihke karo pengakuan lan pangapura. Tiba-tiba langit di luar memekik. Petir menyambar dan cahaya biru masuk lewat jendela yang pecah. Nyai Ratna menengadah. Rambut gosongnya terurai dan suaranya berubah lembut. Kalau begitu, biarlah pabrik ini ikut bersamaku. Rendra terkejut. Nyai, jangan. Kalau pabrik ini runtuh, Nyai juga. Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, seluruh lantai berguncang hebat. Dinding retak, atap roboh, dan suara besi bergesekan menggelegar di udara. Sari menjerit menarik tangan Rendra agar lari. Tapi Rendra malah menatap Nyai Ratna, yang kini berdiri di tengah api biru, dengan wajah tenang dan senyum samar. Aku ora pengen balas dendam maneh, Le, katanya dengan lembut. Aku cuma pengen istirahat. Rendra menggigit bibir, menahan tangis. Ia mengangguk pelan. Kalau begitu, semoga Nyai tenang. Aku janji bakal jaga tempat ini. Aku bakal cerita ke semua orang tentang siapa Nyai Ratna Willis sebenarnya. Nyai Ratna menatapnya dalam, lalu mengulurkan tangan. Ia menyentuh dada Rendra pelan, dan cahaya merah dari cincin di jarinya menyebar ke seluruh tubuhnya. Jaga janji itu, dan jangan biarkan sejarah berulang. Detik berikutnya, cahaya itu meledak dalam sinar putih menyilaukan. Semua jadi hening. Tak ada api, tak ada suara mesin, tak ada Nyai Ratna. Yang tersisa hanyalah Rendra dan Sari, terbaring di lantai pabrik yang kini hanya tinggal puing. Langit sudah terang. Matahari pagi muncul dari balik awan. Sinarnya menembus celah dinding bata yang runtuh. Burung-burung mulai terdengar, seolah malam panjang itu hanyalah mimpi buruk yang perlahan sirna. Sari membuka matanya pelan.
"Ren, kita masih hidup?" Rendra mengangguk lemah. "Iya, tapi pabriknya udah nggak ada." Mereka berdiri. Di hadapan mereka, bangunan besar itu kini hanya tinggal reruntuhan. Tak ada lagi asap, tak ada suara mesin, hanya hamparan debu dan serpihan besi tua. Tapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu berkilau. Cincin batu merah. Rendra memungutnya perlahan. Batu merah itu tak lagi panas, tapi hangat, seperti menyimpan denyut halus kehidupan. "Dia beneran pergi," gumam Rendra. Sari menatapnya, menatap reruntuhan pabrik dengan mata berkaca. Mungkin gak sepenuhnya pergi, Ren. Mungkin dia cuman nunggu sampai semua orang tahu kalau yang dia mau cuma keadilan, bukan dendam. Rendra mengangguk pelan. Ia menggenggam cincin itu erat lalu menatap ke langit yang mulai cerah. Tapi dari kejauhan samar terdengar suara lirih, lembut tapi jelas, seperti angin yang berbisik di antara tebu yang bergoyang. "Rendra, janjimu kelinganlah." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan samar kebaya merah di antara sisa asap pagi, sebelum akhirnya benar-benar hilang diterpa sinar matahari. Namun satu hal yang tak pernah benar-benar pergi adalah bau itu. Bau gula gosong yang kadang muncul saat malam Jumat Kliwon, dari arah reruntuhan pabrik gula Willis. Dan setiap kali bau itu datang, warga desa hanya bisa menutup jendela, menatap langit, dan berbisik pelan. "Nyai Ratna Willis, wis tentrem, nanging pabrike isih urip." Mereka tahu, meski arwahnya sudah tenang, pabrik itu masih menyimpan roh dari masa lalu, menunggu agar manusia tak lagi mengulangi keserakahan dan dosa yang sama. Sementara Rendra setiap malam duduk di beranda rumahnya, menatap cincin batu merah yang kini menggantung di lehernya. Ia tak lagi mendengar suara Nyai, tapi kadang saat angin lewat, ia merasa hangat di dadanya, seperti seseorang sedang berterima kasih dengan bisikan lembut dari dunia yang lain. Dan malam itu, saat lampu di rumahnya mulai berkedip pelan, Rendra tahu satu hal. Beberapa api tak bisa dipadamkan, karena ia bukan lagi murka, tapi kenangan. Malam itu seharusnya menjadi akhir dari semua mimpi buruk yang menghantui Rendra. Tapi langit Tegalwangi tidak tampak seperti langit yang damai. Awan bergulung gelap, berputar di atas reruntuhan pabrik gula Willis yang kini tinggal separuh berdiri. Api masih berkobar di beberapa bagian, meski semakin lemah, seperti sedang kehabisan tenaga untuk hidup. Udara terasa panas dan berat. Bau gula gosong menyelimuti desa sampai ke rumah-rumah penduduk. Rendra berlari dengan sekuat tenaga, menyeret Sari yang setengah pingsan. Di belakang mereka, Bagas terhuyung, wajahnya pucat, matanya kosong, tapi hidup. Mereka menembus pintu besar yang sudah miring, menabrak udara malam yang dingin, dan akhirnya jatuh tersungkur di tanah basah halaman pabrik. Suara runtuhan terdengar menggelegar di belakang mereka. Rendra menoleh, matanya terbelalak. Di dalam kobaran api yang semakin mengecil, berdiri sosok Nyai Ratna Willis. Ia tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya tak lagi marah, tak lagi menyala, tapi damai. Api di tubuhnya perlahan berubah warna, dari merah menyala menjadi oranye lembut, lalu menjadi abu-abu yang berpendar samar. Rambutnya berkibar lembut seolah tertiup angin yang tidak ada. Sari yang setengah sadar berbisik lirih, "Ren, dia nyawang kita." Rendra menggenggam tangan Sari erat, matanya menatap ke arah sosok itu tanpa berkedip. Dia nggak mau balas dendam lagi. Nyai Ratna menatap mereka lama. Matanya yang dulu merah menyala kini tampak seperti dua bara kecil yang perlahan padam. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah hendak mengucap sesuatu. Tapi yang keluar bukan suara, melainkan angin lembut yang membawa abu tubuhnya ke udara. Dalam sekejap, tubuh Nyai Ratna berubah menjadi abu, beterbangan ke langit malam, mengikuti arah angin yang menuju barat, ke arah laut. Tak ada teriakan, tak ada jerit dendam, hanya suara lembut seperti bisikan doa. "Wis wayahe le, aku wis rampung." Rendra menunduk, dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, matanya mengeluarkan air mata bukan karena takut,
tapi karena haru. Ia tahu Nyai Ratna Wilis akhirnya pergi, bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai manusia yang akhirnya menemukan kematian yang pantas untuknya. Beberapa jam kemudian, api benar-benar padam. Pabrik itu kini hanya tinggal arang dan besi tua. Penduduk desa berdatangan ke tempat itu dengan wajah bingung dan takut. Ada yang berdoa pelan, ada yang membakar kemenyan di depan gerbang, berharap arwah Nyai Ratna benar-benar sudah tenang. Malam itu Rendra, Sari, dan Bagas dibawa pulang oleh warga. Tubuh mereka kotor penuh jelaga, tapi mereka semua masih hidup. Beberapa minggu kemudian, pemerintah desa memutuskan untuk membongkar pabrik itu sepenuhnya. Truk-truk datang membawa pekerja, dan alat berat mulai mencabik-cabik dinding bata merah yang sudah rapuh. Setiap kali palu besar menghantam tembok, debu putih bercampur aroma gula gosong terangkat ke udara. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Saat pekerja membersihkan bagian bawah pabrik, tepat di tempat ruang bawah tanah ditemukan, salah satu dari mereka berteriak. Semua orang berlari menghampiri. Di antara tumpukan puing, batu bata, dan arang hitam, mereka menemukan sebuah payung hitam. Payung itu berdiri tegak di tanah, tak berdebu sedikit pun, seolah baru diletakkan di sana beberapa detik sebelumnya. Kainnya masih utuh, gagangnya masih berkilau. Bahkan ada aroma bunga melati samar dari lipatannya. Kepala pekerja yang menemukannya menggeleng pelan. Aneh. Semua kebakar, tapi ini nggak rusak sedikit pun. Salah satu warga tua yang ikut menyaksikan berbisik, "Payung itu, payungnya Nyai Ratna. Wektus mana ora ana wong sing iso nyekel tanpa digugat panase." Semua yang mendengar langsung merinding. Sejak saat itu mereka memutuskan tak ada yang boleh membawa payung itu keluar area pabrik. Kepala desa memerintahkan agar payung itu dikubur bersama sisa reruntuhan pabrik sebagai tanda penghormatan bagi sosok Nyai Ratna Wilis. Namun malam harinya sesuatu terjadi pada Rendra. Malam itu Rendra tak bisa tidur. Sejak siang ia gelisah. Matanya terus menatap jendela, melihat arah pabrik yang kini hanya jadi lahan kosong di kejauhan. Hatinya berdebar aneh, seperti ada yang memanggil. Angin berhembus perlahan, membawa aroma yang sangat ia kenal, bau gula terbakar. Rendra bangkit dari ranjang, berjalan ke arah jendela. Langit malam bersih tanpa awan, bulan menggantung bulat sempurna, cahayanya jatuh ke halaman rumah. Dan di bawah cahaya itu, di teras rumahnya, ia melihat seseorang duduk. Sosok itu memakai kebaya merah, rambut panjangnya digelung rapi, wajahnya lembut. Nyai Ratna Wilis. Tapi kali ini ia tak tampak menyeramkan. Tak ada api, tak ada luka bakar, hanya senyum yang damai. Rendra terpaku, nafasnya tercekat. Nyai Ratna menatapnya, matanya teduh. "Terima kasih, Nah. Akhirnya aku bisa mati dengan benar." Suaranya lembut seperti bisikan ibu yang berpamitan. Rendra meneteskan air mata. "Nyai, pabriknya udah nggak ada. Semuanya udah dibersihin." Nyai Ratna tersenyum, menatap langit. "Pabrikku ora penting, Le. Sing penting aku ora dendam maneh. Aku mung pengen ditandur ning ati wong-wong, supaya padha eling, yen keserakahan ora tau nggawa kabegjan." Rendra menunduk, tidak sanggup berkata apa-apa. Ketika ia kembali menatap, sosok Nyai Ratna perlahan menghilang, berubah menjadi abu tipis yang terbawa angin malam. Sama seperti sebelumnya, ia terbangun dengan air mata di wajahnya. Cahaya pagi masuk dari jendela, menandakan mimpi itu sudah selesai. Tapi saat ia duduk dan menatap meja di dekat tempat tidurnya, darahnya langsung berdesir. Di atas meja, tergeletak cincin batu merah. Cincin yang dulu ia lihat di dalam peti bawah tanah. Batu itu kini tak bersinar merah menyala, tapi berwarna bening kemerahan seperti bara yang hampir padam. Rendra menggenggam cincin itu, menatapnya lama. Hatinya berat, tapi damai. Ia tahu Nyai Ratna telah berpamitan, tapi entah kenapa, di sudut pikirannya ia merasa cincin itu bukan sekadar peninggalan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat benda itu. Perlahan, ia mendengar suara dari dapur.
Suara lembut, seperti sendok mengaduk air panas. Ia bangkit, berjalan pelan, langkahnya hati-hati. Semakin dekat, bau gula terbakar itu semakin kuat. Ia membuka pintu dapur dan mendapati panci kecil di atas kompor menyala sendiri, tanpa api, hanya panas yang muncul dari udara. Di dalamnya, air berubah warna menjadi coklat keemasan, seperti lelehan gula. Rendra terpaku. Di sisi panci itu tergantung payung hitam, payung yang sama dengan yang dikubur bersama reruntuhan pabrik. Tangannya gemetar. Junyanetio sewaktu senang berusaha bicara padanya. Suara lirih terdengar samar tapi jelas di telinganya. Titip warisan iki le, ojo nengkanti lali. Pabrik bisa hilang, tapi dosalan kebaikan kudu tetap dieling. Rendra menutup matanya, mencoba menahan air mata. Aku janji, Nyai. Dan seketika semua menjadi tenang. Panci di kompor berhenti mendidih. Payung itu perlahan lenyap seperti asap, dan udara kembali normal. Sejak malam itu, Rendra tak pernah lagi bermimpi buruk. Jawi Zusimis menulis kisah tentang pabrik gula Wilis, tentang perempuan bangsawan bernama Nyai Ratna Wilis, yang mati terbakar karena pengkhianatan, tapi akhirnya bisa memaafkan. Ceritanya menyebar ke seluruh desa, dan banyak orang yang datang untuk berziarah di bekas lokasi pabrik, menaruh bunga melati dan menyalakan lilin kecil di malam Jumat Kliwon. Warga Tegalwangi percaya, arwah Nyai Ratna Wilis kini bukan lagi arwah penasaran, tapi penjaga. Mereka bilang, setiap kali kabut turun di tengah malam, ada perempuan berkebaya merah berjalan di antara ladang tebu, memegang payung hitam dan tersenyum lembut pada siapapun yang melihatnya. Sari kadang masih datang ke rumah Rendra, membawakan kue dan duduk di teras. Mereka sering membicarakan kejadian itu, tapi tidak dengan ketakutan. Lebih kepada rasa hormat. Dia cuma pengen diingat dengan benar, kata Sari suatu sore. Rendra mengangguk, menatap cincin merah yang kini tergantung di lehernya. Iya, dia cuma pengen mati dengan benar. Di kejauhan, angin bertiup melewati reruntuhan tua yang kini menjadi taman kecil. Suara lembut seperti gumaman doa terdengar samar. Ora ana gini sing abadi lem, sing ana mung legawa. Dan sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, bau gula terbakar masih muncul. Bukan sebagai tanda kutukan, tapi sebagai pengingat bahwa di tempat itu pernah hidup seorang perempuan kuat bernama Nyai Ratna Wilis, yang akhirnya menerima kematian dengan tenang.